Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Kota Bumi yang ada di rumah. Di minggu ini, mari kita ibadah bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Mari siapkan Alkitabmu, kidung jemaat, dan juga persembahanmu. Ikuti semua ibadah ini dengan serius dan penuh dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Untuk lagu pujian yang pertama, kita bernyanyi dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, ikuti gerakan abang dan inang, kakak yang ada di sini semua ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita akan mulai kebaktian ini. Kita dengarkan nanti firman ya. Kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai anak-anak sekolah minggumu dalam seminggu ini ya Bapa. Dan saat ini mereka berkumpul akan mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa berkatilah anak-anak ini, bukalah hati mereka, bukalah telinga mereka ya Bapa, agar mereka berkenan untuk mendengarkannya semua dan mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Bu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Titah kita pada minggu ini diambil dari titah ke-6, titah ke-7, dan titah ke-8. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Dan ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebalkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sekali lagi, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebalkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah
Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu yang melimpah dengan syukur. Terima kasih. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Terima kasih. Kolose 2 ayat 7. Hendaknya kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.
Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan warta untuk minggu ini. Yang pertama, persembahan minggu lalu sejumlah Rp290.000. Ayat hafalan dikirim ke grup WA orang tua atau grup sekolah minggu paling lambat hari Jumat. Yang ketiga, yang berulang tahun minggu ini, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sekian warta. Sekarang mari kita lanjutkan dengan nyanyian Kidung Jemaat dari nomor 161 yang berjudul Segala Kemuliaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sebentar lagi ya Bapa, anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman yang akan kami sampaikan ini akan menjadi pegangan dalam kehidupan mereka, dan mereka akan melakukannya. Bukalah hati mereka, bukalah pikiran mereka, agar mereka mau mendengarkan firman-Mu dan mau melaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur serta mohon pertolongan-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang nas pada minggu ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Adik-adik perhatikan Alkitab di depan kalian ya. Inang yang baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut dengan Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius,
dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu berjalan ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik bersukacita? Bersukacita karena apa? Bersukacita karena diberi hadiah oleh orang tua, ya. Bersukacita karena dapat hadiah waktu ikut lomba, ya. Macam-macam bersukacita. Yesus telah bangkit dari kuburnya, ya. Kenapa Yesus bangkit? Yesus bangkit lagi dari kuburnya karena hari ketiga dia akan bangkit dari kuburnya. Dia akan menyelamatkan manusia semuanya. Dosa kita sudah diampuninya karena Tuhan Yesus hidup kembali, makanya kita dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Tuhan. Maka kita harus bersukacita karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Memberikan nyawanya di mana, Adik? Di kayu salib, ya. Tuhan Yesus disalib, waktu di kayu salib, habis itu Tuhan Yesus mati dikubur, kan? Setelah itu 3 hari dia bangkit. Nah, dari bangkit itulah nanti dia akan naik ke surga lagi. Tapi kapan? Tapi Tuhan Yesus telah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, ya. Jadi itulah kabar baik bagi kita. Kabar baik bagi kita karena kita dimenangkan oleh Tuhan, karena kita diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, ya. Pasti Tuhan mendengarkan apa
apa yang jadi doa kita? Nah, ayo buat adik-adik, kalau adik-adik kepingin ujiannya nilainya baik, berdoa apakah tidak? Berdoakan supaya mendapat sukacita, supaya mendapat nilai yang baik. Ya, kalau Tuhan menolong kita, karena kan Tuhan hidup, jadi Tuhan menolong kita. Menolong kita dari mana? Ya, umpama kita sakit, Tuhan kita disembuhkan oleh Tuhan, ya. Umpama kita mau berjalan, kita kayak takut, tapi Tuhan melindungi kita, jadi kita tidak takut, ya. Tuhan berkuasa atas semuanya. Tuhan berkuasa atas segala isi dunia ini, ya. Bagaimana bilang Tuhan berkuasa atas dunia? Kita tidak disiapkan. Ada ayam, ada ikan, ada burung, ada tanaman, ya. Semua disiapkan oleh Tuhan untuk kita nikmati semuanya. Makanya kita ini harus selalu bersuka cita, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut, ya. Tidak boleh bersungut-sungut, harus bersuka cita, ya. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Tuhan selalu memberikan berkat, ya. Kita diberikan berkat pada Tuhan. Berkat kita lewat siapa? Lewat orang tua kita, ya. Lewat orang tua kita bekerja. Nanti kita dapat makanan dari bapak mama, ya. Dipersiapkan. Itu berkat dari Tuhan, bukan berkat dari siapa-siapa. Berkat dari Tuhan melalui orang tua kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Gimana caranya kita bersyukur? Nah, kalau kita sudah diberikan makanan oleh orang tua kita mau makan, kita berdoa dulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bersyukur kami karena Engkau telah memberikan berkat pada kami berupa makanan ini. Itulah kita harus selalu bersyukur. Bersyukur itu bukan harus kita kasih duit banyak gini, enggak. Bersyukur itu kita menyenangkan hati orang lain juga. Kita kalau dikasih orang tua kita makanan, kita selalu bersenang hati, bersyukur. Tidak boleh bersungut-sungut. Dikasih mamanya kue sepotong, kok cuma sepotong. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Tidak boleh begitu. Dikasih sedikit pun kita bersyukur, dikasih banyak pun kita bersyukur. Tuhan selalu memberikan mukjizat kepada manusia. Umpamanya kita, aduh, gimana ini ya, saya ini kok gak bisa ngerjakan pekerjaan sekolah ini gimana? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kepandaian, berilah kami kepintaran supaya kami bisa mengerjakan soal ini. Amin. Pasti Tuhan memberikan kepandaian kepada kamu, ya. Itu mukjizat dari Tuhan, ya. Mukjizat dari Tuhan. Nah, kita diberikan hidup itu aja juga mukjizat dari Tuhan. Jadi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik mulai saat ini harus bersukacita, ya. Harus bersukacita karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu segalanya bagi kita. Jadi kalau adik-adik selalu bersyukur kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Bersukacita kepada Tuhan, ya adik-adik, ya semuanya, ya. Tidak boleh bersungut-sungut kepada orang tua, ya. Tidak boleh mengeluh kepada orang tua, ya. Harus bersukacita terus. Anak Tuhan itu anak yang selalu bersukacita, baik dalam susah, baik dalam duka, ya, baik dalam berpoya-poya, selalu bersukacita semuanya, ya. Tidak boleh bersungut-sungut, ya adik-adik, ya. Mulai saat ini untuk anak-anak sekolah minggu semuanya, tidak boleh ada yang selalu bersungut-sungut kepada orang tua. Harus selalu bersukacita sesuai dengan firman Tuhan tadi, ya. Buktinya murid-murid Tuhan tidak dapat ikan, ya, satu malaman. Akhirnya Tuhan suruh, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Akhirnya dapat ikan sebanyak 153 ekor. Gede-gede lagi ikannya. Mereka selalu terus bersuka
bersukacita karena Tuhan sudah memberikan berkatnya, ya. Buat adik-adikku semuanya sekarang ini, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu, ya, tidak boleh nakal, kan? Rajin ibadah, rajin berdoa, ya. Rajin membantu orang tua, tidak boleh bantah kepada orang tua, ya. Ingat itu, ya. Titah kelima, ya. Tidak boleh membantah kepada orang tua, ya adik-adik, ya. Untuk adik-adikku sekolah minggu saat ini, karena adik-adik telah diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian Tuhan, dan Tuhan telah bangkit lagi, ya. Kita telah diselamatkan dari dosa, dari maut, ya. Kita sudah diampuni dosa kita lewat Tuhan disalibkan di kayu salib itu. Kita telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Jadi mulai saat ini, buat anak-anak sekolah minggu semuanya, anak-anak sekolah minggu telah dimenangkan oleh Tuhan dari dosa, dan kita selalu bersukacita, ya. Selalu kita bersukacita. Bisa adik-adik semuanya bersukacita? Ya. Inang harap adik-adik selalu bersukacita kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak boleh selalu bersungut-sungut kepada orang tua, tidak boleh sungut-sungut, ya. Selalu bersukacita, ya. Apapun yang diberikan oleh orang tua selalu kita terima dan kita selalu syukurin, ya. Sedikit besar yang diberikan oleh orang tua, sedikit besar yang dikasih uang oleh orang tua, kita harus syukurin. Diberikan pakaian pun juga begitu, tidak diberikan pakaian juga nggak boleh bersungut-sungut, selalu bersukacita, ya. Tidak boleh kalau memang orang tua tidak punya bilang tidak ada uangku, Amang, tidak ada uangku, Inang, Butet, Ucok, nggak boleh marah, ya. Harus bersukacita. Iya mak, aku ngerti, aku bersukacita, gak mau nuntut mama, ya. Mulai saat ini buat anak-anakku sekolah minggu harus taat kepada orang tua dan selalu bersukacita, ya. Ingat, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu padamu, ya Bapa, agar mereka selalu bersukacita lewat kemenangan-Mu, ya Bapa. Kau telah selamatkan anak-anak-Mu, Kau telah tuntun anak-anak-Mu ini, ya Bapa, agar mereka akan menjadi anak yang baik, anak yang menjadi teladan bagi orang tua mereka, anak yang menjadi panutan bagi orang tua, ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menuntun mereka di jalan mereka, ya Bapa, dan mereka berilah kepintaran, ya Bapa, agar mereka pintar dalam sekolahnya, ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur serta mohon pertolongan-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan khotbah. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku, sambil mengumpulkan persembahan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk mengakhiri ibadah kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.